Tujuan mereka adalah mengguncang rezim otoriter yang
sudah tidak pernah bermain petak umpet lagi. Karena Mas Laut benar-benar kalah. Di meja makan, nasi putih mengepul. Aroma teh-teh berisi darah. Kacang bawang dan nanas direndam juga. Bapak, Ibu, aku, dan kursi kosong. Lengkap dengan piring sendok dan garpu. Menanti dan terus menanti. Bapak memutar video tua milik Mas Laut. Bapak dan Ibu mengangguk-angguk. Mengikuti nada musik. Seolah menyambut kakak daunku yang diharapkan tiba-tiba muncul. Mas Laut tak kunjung datang. Ibu biasanya menuangkan nasi ke piringku. Piring Bapak dan piringnya sendiri. Kami mengunyah dan menanti. Menanti Mas Laut tiba-tiba muncul di muka pintu. Tapi ini sudah tahun kedua sejak kakak sulungku menghilang. Dan Mas Laut kini tak kunjung datang. Desa Paresidos. Penghilangan orang secara paksa. Aswin, kawanku dari Komisi Orang Hilang, berkata bahwa Mas Laut dan kawan-kawannya mengalami desa Paresidos. Penyangkalan. Sudah lama aku hidup bersama suara, nafas, dan air mata ini. Penyangkalan adalah satu cara untuk bertahan hidup. Menyangkal bahwa mereka telah diculik. Menyangkal bahwa mereka telah dibunuh. Komisi Orang Hilang mendapat Gala, Inati, Sulu, Julius, Nanindra, dan 7 orang lainnya. Belum kembali. Harus kuakui, aku masih sulit menyebut nama abangku dalam satu baris di antara mereka. Orang tuaku tak pernah makan karena selalu menanti Mas Laut muncul di buka pintu dan akan lebih enak makan bersama. Yang paling berat dari semua orang tua dan keluarga aktivis adalah insomnia dan ketidakpastian. Sulit sekali mengingatkan para orang tua bahwa mereka telah diambil secara paksa. 23 April 1998, Alex Perozo dibebaskan dan dipulangkan ke daerah asalnya, Flores. Seminggu kemudian, dia datang ke rumahku dengan segudang cerita yang kami nanti. Selalu bicara sana. Saya rasa berutang cerita padamu dan orang tuamu tentang laut. Aku menarik tangannya. Alex dan aku menuju meja makan bersama Bapak dan Ibu. Maret, di jalan Diponegoro, kami berkumpul membahas rencana referendum di Timur Timur. Laut mengingatkanku agar pindah lokasi, tapi
kami bayangkan, tak ada apa-apanya dibandingkan apa yang ditumpahkan Alex. Bu, sebaiknya Ibu bertanya apa yang Ibu ketahui saja. Aku mencoba menenangkan. Enggak, Mak. Enggak. Ibu mau tahu. Teruskan, Nak. Apakah Alex bertemu dengan Mas Raul? Kami ingin mendengar kabar baik, tapi rasanya tak mungkin. Di ruangan itu, saya mendengar Laut dan Dani sudah mau masuk. Kami disiksa berhari-hari. Tangan kami diikat di ujung velvet. Dibangunkan seember IS. Ibu menangis meraung, menyebut nama Mas Laut. Ibu sangat merindukanmu, Nak. Ibu kangen kamu, Nak. Nanti kamu pulang, Naya. Tunggu, Naya. Bapak, Ibu, dan Maras akan mengusahakanmu, Naya. Bapak datang tertatih-tatih dari kamar. Ibu istirahat dulu saja. Biar Alex bercerita pada Mama dan Bapak. Nanti diceritakan kembali pada Ibu. Yuk. Aku memegang tangan Alex, meyakinkan agar dia bisa melanjutkan ceritanya. Kami sebetulnya tak paham bagaimana mereka memilih siapa yang dilepas dan siapa yang masih ditahan. Mengapa misalnya Mas Gala dan Endra dijemput ke ruangan, tapi sampai kini masih hilang. Kami menyangka mereka sudah dilepas, lalu Tama masuk, Suno dibawa. Kami berlima, Julius dan Adan, Laut, dibawa ke ruangan. Sadar Daniel berteriak karena kami sungguh tak tahu apa yang terjadi pada mereka. Bapak dan aku terdiam. Ketidaktahuan dan ketidakpastian kadang jauh lebih membunuh dari pembunuhan. Hari berlalu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan usaha yang hampir nihil. Hingga datang saatnya Alex menceritakan semuanya. Sebelum Mas Laut dibawa, Mas Laut berkesan kepada Alex. Dia berkata, jika aku diambil dan tidak kembali, maafkan aku pernah meninggalkan asmara ketika bermain petak umpet. Katanya aku akan paham, karena Mas Laut selalu mengirimkan pesan kepadaku melalui alam. Mas Laut
ucapan terakhirnya. Pesan alam. Kutemukan dia lewat percikan hujan, desir ombak, lambai daun, dan kecibak ikan pari. Semua bunyi-bunyian alam itu melahirkan pesan. Pesan yang dari dulu kita mainkan. Pesan Morse. Asmaratiku. Saat ini aku berada di perut laut, ditemani ikan dan rumput laut, terikat, gelap dan dalam, menunggu cahaya datang. Ini sebuah kematian yang tak sederhana, Mara. Terlalu banyak kegelapan, Mara. Terlalu banyak kesedihan, Mara. Kegelapan yang kumaksud adalah kau tak tahu di mana berada. Apakah wafat? Jika wafat, di mana aku dimakamkan? Kesedihan yang kumaksud adalah kita tak bisa bersama, paling tidak untuk waktu yang